Sajadah Informatika. Kali ini saya akan menjawab soal PPKN tentang wawasan nomor 8. Aspek yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan abadi dan keadilan sosial adalah termasuk tujuan. Jawabannya adalah termasuk tujuan dari perlindungan kesejahteraan, kecerdasan dan perdamaian. Nama saya Rizky dari 11 Multimedia. Di sini saya akan membacakan soal nomor 2 dan jawabnya. Nomor 2. Wawasan Nusantara memiliki unsur-unsur dasar diantaranya A. Wadah, B. Isi, dan C. Tata laku. Wadah artinya kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan dan alam penduduk dengan beragam budaya. B. Isi artinya aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Tata laku artinya hasil interaksi wadah dan isi yang terdiri dari tata laku. Saya dari kelas 11 Multimedia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 6. Soalnya adalah memegang peranan dalam perencanaan pembangunan pertahanan, keamanan serta kewilayahan termasuk fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Nomor 4. Meliputi unsur-unsur yang lebih kompleks seperti kesatuan politik, ekonomi, sosial politik, pertahanan dan keamanan, termasuk fungsi wawasan Nusantara sebagai konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Salas dari kelas 11 Multimedia. Di sini saya akan menjawab soal PPKN nomor 5, yaitu salah satu fungsi untuk merujuk pada pandangan geopolitik Indonesia dan segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk ke dalam fungsi wawasan Nusantara sebagai apa? Lalu jawaban yang saya dapatkan adalah fungsinya sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Wulandari. Saya dari kelas 11 RPL. Di sini saya akan menjawab soal PPKN nomor genap. Yang soalnya itu salah satu fungsi yang berkaitan dengan masalah pembatasan negara guna menghindari sengketa dengan negara-negara tetangga adalah berfungsi sebagai pemahaman mengenai wawasan 11 Multimedia. Saya akan menjawab pertanyaan soal PPKN nomor 1. Apa pengertian wawasan Nusantara? Sikap dan cara pandang masyarakat terhadap bangsa dan bentuk geografi negaranya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebutkan yang termasuk asas wawasan Nusantara. Nama asas 1. Asas kepentingan bersama digunakan ketika bangsa Indonesia menghadapi penjajahan untuk merebut kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, asas ini dijadikan asas untuk membangun dan mengisi kemerdekaan guna mewujudkan ujian nasional seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Yang kedua, asas keadilan merupakan cerminan dari tata pergaulan yang tidak merugikan para pihak dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi atas kepentingan golongan atau umum. Yang ketiga, asas kejujuran mencerminkan semua perbuatan sesuai dengan kenyataan dan hukum. Yang keempat, asas solidaritas merupakan asas saling memahami dan saling menghargai antara sesama dengan tidak membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Yang kelima, asas kerjasama menerapkan kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu. Dan yang keenam, asas kesetiaan setia terhadap kesepakatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmawati dari kelas 11 Multimedia. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Aspek yang bertujuan melindungi
segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial termasuk tujuan dari perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi dari kelas 11 DPR. Di sini saya akan menjawab soal nomor 11. Kepentingan dalam negeri bangsa Indonesia dilihat dari berbagai aspek, baik dalam aspek alamiah mencakup 3 bidang disebut. Yang pertama, aspek ilmiah, yaitu letak geografis, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Yang kedua, aspek sosial, yaitu ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan sosial budaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila adalah ideologi, politik, ekonomi. Nomor 17. Elemen-elemen yang menjadi dasar pengembangan wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nazma Maulidina. Saya dari kelas 11 multimedia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal PKN nomor 15. Kata geo yang berarti bumi, sedangkan politera artinya dijawab. Geo yang berarti bumi, sedangkan politera adalah segala sesuatu yang berkaitan mengenai ketatanegaraan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi dari kelas 11 multimedia. Di sini saya akan membacakan nomor 17. Elemen-elemen yang menjadi dasar pengembangan wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu satuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Zaman kelas 11 RPL. Di sini saya akan membacakan nomor 19 dan jawabannya. Jelaskan contoh peran siswa dalam mendukung implementasi wawasan kebangsaan minimal 10. Yang ke-1, menciptakan kerukunan umat beragama merupakan bentuk sosialisasi dan bermaksud untuk menjaga kerukunan umat beragama. Yang kedua, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan adalah hukum harus kita dipatuhi dan harus kita hormati dan harus kita terapkan. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah. Yang keempat, mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa. Yang kelima, merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan. Yang keenam, memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh,